Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa barik wassalim. Rekan mahasiswa sekalian, eh, kita lanjutkan pembahasan contoh soal di bab 7, bangunan-bangunan pantai. Kali ini dalam contoh soal ketiga yang menghitung tentang gaya yang ditimbulkan ombak ya. Baik, segera kita bagi screen-nya seperti yang tampak pada layar Anda. Contoh 3, gelombang dengan tinggi 2 meter, panjang 35 meter, dipantulkan oleh dinding vertikal yang berada pada kedalaman 7 meter. Pada sisi di sebaliknya terdapat air diam dengan kedalaman yang sama. Hitung gaya, momen, dan lengan momen yang ditimbulkan oleh gelombang. Jadi ada 3 ya, gaya, momen, dan lengan momen yang ditimbulkan oleh gelombang. Penyelesaiannya, diketahui tinggi gelombang 2 meter, panjang gelombang L sama dengan 35 meter, kemudian dipantulkan pada dinding vertikal, kedalaman D sama dengan 7 meter, dan tetapan naruh ya, atau massa jenis air 1 ton per meter kubik atau 1000 kilogram per meter kubik, dan tetapan gravitasi atau G sama dengan 9,81 meter per detik kuadrat. Pada sisi sebaliknya terdapat air diam dengan kedalaman yang sama. Akan kita cari gaya, momen, dan lengan momen yang ditimbulkan oleh gelombang. Yang pertama kita menghitung parameter D per L, yaitu D dalam data soal sama dengan 7 dan L sama dengan 35 meter. Hasilnya 7 bagi 35 sama dengan 0,2. Ada lagi sih ya. Kemudian kita menghitung D per L ini agar kita bisa memasukkan ke tabel L1 ini ya, untuk mendapatkan nilai-nilai yang akan digunakan dalam perhitungan di bawah. Jadi D per L didapatkan 0,2. Nah, di sini 0,2 ansih tidak dapat ya, tidak ada, maksudnya tidak tersedia. Yang tersedia adalah nilai terdekatnya 0,19998 atau ke atasnya 0,20081. Antara dua ini yang paling dekat tentu saja 0,19998, artinya hanya berjarak 0,00002 dari data kita, dan itu kecil sekali. Karena kecil sekali bisa dianggap tidak berpengaruh ya. Maksudnya di sini kita tidak melakukan interpolasi sebagaimana contoh-contoh sebelumnya, karena nilai antaranya itu tidak jauh dari nilai terdekatnya. Kemudian nilai 0,2 ini tambahin. Nah, itu terdapat pada tabel yang ada di halaman 381. Di antara banyak tabel tuh yang cocok tabelnya tabel yang ada di sini. Kan nanti dia akan mengurutkan
halaman sebelumnya berarti kurang daripada ini 0,1700, kurang dari ini berarti yang mungkin di sini 0,1699 berapa gitu. Dan halaman berikutnya ya lebih besar daripada ini. Nah, kita memilih di antara eh, apa namanya nilai-nilai itu yang mana tabel yang cocok. Dan nilai yang tersedia untuk 0,200000 ini ada yang di halaman 381. Baik, dari nilai ini kita nanti akan menggunakan nilai tangan hiperbolik 2πd per L dan sin hiperbolik 2πd per L serta cos hiperbolik 2πd per L. Nilainya langsung saja di sini diambil 0,8501, 1,6143, dan 1,8989. Nah, ini diambil angkanya. Kemudian jarak antara air rata gelombang berdiri dan muka air diam dihitung dengan rumus 7,5, yaitu rumus delta H. Rumus delta H ini berbunyi delta H sama dengan V kali H kuadrat per L kali harga mutlak nih. 1 tambah 3 per dalam kurung 4 sin hiperbolik pangkat 2 dari 2πd per L tutup kurung kurangi 1/4 cos hiperbolik kuadrat dari 2πd per L tutup kurung mutlak kali dengan kotangan hiperbolik dari 2πd per L. Ini kita salin ininya apa namanya persamaannya, salin ulang. Lalu kita masukkan angkanya pi 3,14 H. H ini adalah nilai ini tadi ya, tinggi gelombang 2. Terus dikuadratkan H kuadrat. Ini kuadratnya, ini kuadrat. Berarti nilainya 4. Per L, L tadi 35 panjang gelombang. Lalu 1 tetapan yang ini plus 3 tetapan juga yang ini. Lalu 4 kali sin pangkat 2, sin hiperbolik pangkat 2 dari 2πd L. Nah, yang kita punya adalah sin hiperbolik saja 2πd per L, yaitu 1,614. Kalau sin hiperbolik kuadrat berarti yang tadi dikuadratkan ya. Nah, yang ini dikuadratkan. Baru kemudian 4 ini dikalikan 4. Nah, 4. 4 adalah yang ini, 4 sin. Sin sinnya adalah yang ini. Terus dikuadratkan pangkat 2. Lalu dikurangi 1/4 kali cos hiperbolik kuadrat. Yang kita punya cuma cos hiperbolik saja. Berarti yang ini dikuadratkan. Nah, dia 4 kali. 4 kali 4 kali ya, data ini cos hiperbolik. Terus dikuadratkan. Nah, dikali dengan kotangan 2πd per L. Nah, kotangan itu sama dengan 1/tangan ya, kebalikan tangan. Yang kita punya data tangan hiperbolik saja.
Berarti kotangan hiperbolik satu per data yang ini. Ya, kotangan berarti satu per tangan. Nilai tangan adalah ini. Baik, kita sudah dapatkan. Nah, kotangan nilai ini tadi ya. Eh, ini kali hasil kali di sini di kawan 14 kali 4 per 35. Itu saja supaya jangan menghindari supaya menghindari kekeliruan yang diurai per suku saja. Yang ini yang di depan ya, dalam kurung. Yang dalam kurung satu tambah ini 3/10,42 dikurangi 1/14,42 itu ya. Lalu yang di luarnya tetap nilainya ini saja. Nah, tinggal tiga suku dikalikan biru kali hijau kali ungu. 0,51 delta H-nya. Selanjutnya menghitung gaya dan momen yang ditimbulkan oleh gelombang. Nah, rumusannya H per cos hiperbolik dari 2pi d per L sama dengan H-nya tadi data soal, kemudian cos hiperbolik tadi dari pembacaan data yang ini, kerja tabel, sorry. Maka hasilnya sama dengan 1,0532. Selanjutnya persamaan 7,7 RC sama dengan Ru kali G dikali dalam kurung 1/2 eh, kali dalam kurung D tambah delta H tambah H tutup kurung kali harga mutlak dari D tambah H per cos hiperbolik dari 2pi D per L tutup kurung mutlak dikurangi dengan D kuadrat per 2 tutup kurung kerawal dan kita salin ulang sebagai berikutnya. Hmm, RC Ru nilainya 1000 ya, massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Kemudian ini nilai G 9,81 kilogram per detik kuadrat. Eh, 9,81 meter per detik kuadrat. Hmm. Terus ini burung perawa besar. Nah, yang pertama ditaruh di atas. 1/2 yang ini kali tuh D. D-nya tadi 7 ya. D data soal 7. Oke. Ditambah delta H yang barusan dihitung tadi. Itu delta H. Lalu ditambah H-nya sama dengan 2 data soal. Terus dikali dengan ini harusnya siku ya, kurung siku atau harga mutlak. Dari D, D-nya nilainya 7 tadi data soal, kemudian H, H ini adalah 2 data soal, lalu cos hiperbolik dari 2pi D per L itu bacaan tabel yang ini tadi. Nah, tutup kurung dikurangi D kuadrat. D-nya 7 tadi ya, data soal per 2. 2-nya tetapan, dikuadratkan. Maka hasilnya, nah ini kali dalam kurung 1/2 kali dalam kurung 7 tambah 0,5 tambah 2 tutup kurung. Kalikan lagi 7 tambah 2 per 1,899 tutup kurung. Dikurangi 7 kuadrat per 2. Hasilnya 135.485 Newton atau dalam kilonewton adalah 135,48. Nah,
RC 135,31 ya sama nih. Ada ada beda sedikit di 0,31 ini 0,48. Gak apa-apa lah. Ini RC kemudian MC-nya dalam persamaan 7,8 A. MC sama dengan ru kali G kali kurung kurawa 1/6 kali dalam kurung D tambah delta H tambah H tutup kurung dikuadratkan kali kurung siku D tambah H per cos hiperbolik 2 pi D per L tutup kurung siku dikurangi D pangkat 3/6 tutup kurung bawah. Atau ru-nya 1000, G-nya 9,81, 1/6, D sama dengan 7, delta H sama dengan 0,51 tadi ya, hitungan di atas. Lalu H-nya sama dengan 2, data soal, dikuadratkan, ini, terus dikalikan lagi, D sama dengan 7, H sama dengan 2, cos hiperbolik 2 pi d per L, itu nilainya 1,899 dari pembacaan tabel, dikurangi, D 7 pangkat 3/6 ketetapan. Nah, hasil operasi hitungnya hmm, sama dengan 631.135 Newton atau 631,14 kilonewton. Kita cek hitungan buku 6 600 630 dia ya 630,02 punya kita 631,14. Baik, ada eh, 1, sekian bedanya ya, atau 1 dari 631 lebih kecil daripada 0,5%. Jadi bisa dianggap eh, tidak berpengaruh. Lalu nilai IC. IC rumusnya dalam persamaan 79A sama dengan MC per RC. MC tadi diketahui ini ya, 631,14 dan RC 135 di atasnya. Hasilnya sama dengan 4,66 meter itu IC-nya. Kemudian R1 sama dengan 1000 kali G 9,81 1/2 7 karena ini R. Yang ini tadi RC yang ini adalah R1. Bedanya adalah di tanda ini ya. Kalaunya di sini tadi tambah yang ini, maka di bawahnya tandanya negatif. Sama dengan ini negatif, yang ini positif. Nilainya sama. Lalu hasilnya negatif. Sama ini juga negatif, 79,62. Yang kita punya 79,49 ada beda sedikit ya. 0,62 dengan 0,49 saya abaikan. Dianggap sama maksudnya. Hasilnya ini R1 kemudian MC-nya untuk yang ini
sama ya, di sini juga yang diganti minus, minus di atasnya adalah plus ini. Plus plus diganti minus minus. Hasilnya minus 265,13 kilonewton. I satunya hasil bagi dari MC per RC. Itu kemudian ini di atas itu hasil baginya sama dengan 3,34 meter. Nah, tanda negatif menunjukkan bahwa arah R1 dan M1 menuju ke arah laut, bukan ke arah pantai. Nah, jadi itu ya maksudnya. Nah, demikianlah yang bisa kita bahas. Momen ini adalah, MC ini adalah momen, bukan ya. I ini adalah lengannya, dengan momen seperti yang ditanyakan tadi. Gaya momen dan lengan momen. Nah, ini lengan momen dan ini momen dan ini adalah gaya. Demikian untuk soal nomor 3, contoh soal nomor 3. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat kata yang salah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.